Hai, saya Tony Bertiolios. Welcome to Crab Aquatic. Di Crab Venture hari ini saya berada di kota Jakarta, tepatnya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Oke guys, hari ini kita akan bicara lagi mengenai Crab House yang kali ini sudah jalan nih, dan ini seri yang orang lagi seneng, namanya seri Minion. Lebih lengkapnya, let's crab! Oke guys, sekarang kita akan berbicara mengenai dan kita akan mereview tempatnya. Nah, karena depan saya ini adalah filternya, jadi Anda bisa lihat ini filternya. Filternya seperti yang di video-video sebelumnya pasti udah pada tahu ya, ini untuk kapasitas 400 unit. Tapi yang ini beda sama yang lainnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan di luar ruangan nih. Yang kali ini bener-bener nih di dalam rumah. Nah, biasanya orang kalau ngomong, kalau budidaya, misalnya mau ayam atau apa, kan cenderung dengan bau, kemudian polusi udara maupun polusi suara ya. Tapi kita lihat nih, kepiting kalau dalam rumah sekalipun, itu bisa nggak? Ayo kita lihat ini. Oke, ini adalah crab house sebanyak 80 unit. Kalau Anda lihat ruangannya ini dalam rumah loh. Jadi dalam rumah dan bersih banget, nggak bau. Nggak becek, yang sebenarnya orang banyak pikir ya, mereka pikirnya becek dan sebagainya. Mungkin kalau generasi 2 ya bisa terjadi, karena generasi 2 kadang-kadang di pintunya itu sering kadang-kadang netes jatuh ke depan. Tapi di generasi ketiga dia sudah ada namanya sistem talangan gini, sehingga cipratan dari dalam box itu udah nggak netes di depan, jadi sangat kering banget ya. Nah, seperti yang saya ngomong tadi, seri Minion. Nah, karena Minion lagi rame nih di bioskop-bioskop di Indonesia saat ini, jadi banyak yang seneng dengan warna kuning yang seri Minion ini. Mungkin yang punya juga orang cute ya, suka sama Minion. Nanti kita ketemuin orangnya ya. Kita bahas dulu nih kepiting-kepitingnya nih. Mana ya kepitingnya? Saya boleh pinjam stick nggak ya? Ya kelihatannya kalau yang ada kepiting ini ada labelnya nih ya. Ini yang 500 gram. Kita lihat nih yang 500 gram. Wah, ini jenis hijau ini. Gede banget 500 gram. Jenis hijau ya. 300, 200, 500, 900. 900 nih paling gede. Lihat yang 900 nih. Kepiting ya, kalau sudah tambah gede, itu dia tambah slow, tambah nggak banyak gerakan. Juga kadang-kadang banyak orang ngomong, sering kali ngomong katanya di generasi 3 ini susah nih mau keluarin kepiting gede dan sebagainya. Ya, kita coba keluarin ya, ini kepiting gede. Biar tahu nih orang-orang, tetap namanya kepiting gede, ya tetap susah dikeluarin, tapi tidak sesusah-susah yang orang bayangkan. Nah, seperti ini. Kita taruh dulu nih, nanti, nah, jadi kepitingnya hidup ya. Oke, hidup. Nih, besar banget. Ini kepiting 900 gram. Oke, kita masukin lagi ya guys. Santai aja. Ya, selama Anda tahu tekniknya dengan benar, itu mudah dilakukan ya. Oke. Yes. Nah, jadi nggak seperti yang orang ngomong bilang katanya susah banget keluarinnya. Mudah kok. Yang penting Anda tahu tekniknya. Jangan pernah Anda keluarkan kepiting ukuran 500 gram. Itu pakai stick. Anda dorong-dorong gini susah banget, pasti susah. Saya pun susah. Biasanya yang bisa didorong itu kepiting ukuran 400, 300 itu masih oke. Tapi kalau sudah 500 up, harus menggunakan tangan. Soalnya kalau kita paksa dengan stick, kita paksa gitu, berantem. Kasihan kepitingnya juga, dia stres. Kan namanya dipaksa ya. Tapi kalau Anda dengan tenang, pelan, santai Anda keluarin, kepitingnya juga nggak terlalu banyak stres, sehingga resiko kematian juga nggak terlalu besar. Sekarang kita ketemuin orang yang pasang ini, yang seri Minion, berarti orang cute banget kan, kayak Minion. Nah, kita lihat yuk orangnya. Selamat siang. Halo, Pak Tommy, apa kabar? Kenalin dong, namanya siapa? Yeski. Yeski, oke. Yeski ini adalah owner dari namanya apa? Kepiting Gembul. Kepiting Gembul. Ya. Kenapa Gembul sih? Biar kalau keluar itu nanti para pembeli itu seneng, puas, karena semuanya pasti gembul-gembul. Oh gitu ya. Keren juga ya namanya Kepiting Gembul. Sebelumnya ada namanya kepiting apa ya, kepiting ngiler, kepiting happy kepiting ya, macam-macam ya. Ini Gembul oke banget sih katanya. Jadi identik dengan kepiting gemuk ya. Iya. Oke nih, saya boleh tanya nggak sedikit-sedikit? Boleh dong, ya, banyak-banyak pun boleh. Boleh, udah datang jauh-jauh. Yang paling pertama nih gue tanya, bisa tahu Crab Aquatic dari mana nih? Awalnya itu dari kita googling ya, dan kita berpikir bisnis apa yang digital marketingnya itu masih sedikit.
Nah, Oke. saya melihat di situ ada satu peluang peternakan, dan peternakan itu waktu itu mudah banget kepiting, karena waktu itu melihat crab akuatik di YouTube. Saya lihat, saya nonton berulang-ulang dari salah satu channel di YouTube, dan di situ saya melihat bahwa kepiting ini ternyata sangat mudah, karena dia yang tadinya dari laut, dia bisa dibawa ke tengah kota tanpa harus macam-macam dan harus kesulitan. Oh, oke. Seperti itu. Oke. Kemudian yang saya ingin tanyakan lagi, kenapa sih tiba-tiba mau terjun ke bisnis seperti ini? Tadi kan kenal saya nih. Iya. Kenapa pilihannya apa sih? Karena gini, biasanya orang kalau mau terjun gini kan umumnya taruh di pinggir kota nih gitu ya, atau tempatnya mungkin agak terpencil. Ini jujur sih agak kaget juga. Ini di tengah kota dan dalam ruangan gitu loh. Yang biasanya orang kalau namanya budidaya itu kan takut kan dalam di perumahan kan. Tetangga kiri kanan ini padat loh ya. Nah, kenapa sih? Pasti yang nomor satu yang buat saya yakin tuh Cottony ya. Cottony-nya dulu pribadi. Dari awal udah sistemnya udah terbentuk, udah terbangun. Saya coba ikut seminar, saya perbandingan dengan yang lain. Tentunya dari situ membuat kepiting gembul ini, akhirnya saya dengan teman-teman ini yakin bahwa kayaknya kepiting gembul ini bisa. Apalagi di tengah kota ini tentunya kita duluan nih, karena dekat sama restoran-restoran, sama pembeli langsung, sehingga waktu itu kita sudah berpikir lewat pikiran yang panjang, searching dengan banyak sistem kepiting ya. Ini yang paling mudah. Akhirnya ya kita lakukan. Seperti itu, Pak Tony. Nah, boleh nggak tadi kan kita sudah bedah sedikit nih. Tapi kebetulan ini ada ownernya nih. Boleh nggak dibedah? Apa sih yang stoknya sudah ada dan gimana cara dapatkan stok-stoknya? Ayo. Mungkin biar teman-teman tuh kadang-kadang banyak pertanyaan ya di lapangan tuh gini. Cari bibitnya di mana sih? Nah itu loh, kalau jual sih kayaknya nggak terlalu susah ya selama ini. Nah banyak orang itu bingung cari bibitnya, mungkin bisa dibantu sedikit gambaran aja supaya teman-temannya yang mungkin mau memulai, kalau saya jelaskan nanti sudah sering kan, ini dari ibaratnya pelaku yang baru nih, pasti kan lebih oke lah. Bagaimana nih? Awalnya nggak pernah ya saya masuk ke pasar ikan, kena cipratan, terus kita coba cari di mana ya, segala sesuatu cumi langsung dilempar, ikan dilempar ya, kita basah semua lah, dan pulang harus bau, satu mobil bau, tapi ya itu salah satu bentuk namanya kita berupaya mencari kok. Jadi akhirnya saya lama-lama banyak kenal orang di situ, kita ngobrol ke preman di sana, ada nggak sih kenalan nelayan, ada nggak sih kenalan penjual dan lain-lain seperti itu kok. Jadi dari situ tentunya perbekalan dari seminar Cottony juga, akhirnya kita nekat ngambil. Pada saat nekat ngambil ternyata stoknya juga lumayan bagus, kita ngambil, saya lupa tepatnya berapa kilo. Diceritain nih. Saya lupa tepatnya berapa kilo, tapi banyak yang hidup Cottony. Jadi persentase kematiannya itu kecil banget, terutama karena pakai gen 3 ini ya, memudahkan saya. Jadi kalau misalnya dia ada yang mati pun saya tinggal cabut tengahnya ya Cottony. Langsung di clean up ya. Betul. Jadi saya cari bibitnya pun itu semangat kok. Jadi saya pelan-pelan saya cari semuanya, dan akhirnya ya kematiannya kecil banget. Dan memang yang harus sabar adalah menunggu air. Menunggu air, pesan-pesan dari Cottony ya udah saya lihat beberapa juga yang langsung ya, dia begitu sampai dia beli kepiting dia langsung masukin. Nah dari situ saya pelan-pelan saya ikutin. Ya buktinya sekarang ya banyak hidup sih. Jadi resiko tingkat kematiannya rendah ya. Rendah. Mungkin kalau saya boleh tambahkan karena ini ruang tertutup ya. Jadi gini, kemarin sekitar berarti awal bulan Agustus itu memang cuaca anomali di Indonesia cukup cuacanya kurang, masih gini. Antara perbedaan antara siang dan malam itu gap banget. Jadi banyak yang taruh di outdoor, itu kepitingnya banyak yang mati karena kedinginan. Nah, karena di sini dalam ruangan, jadi kepitingnya jauh lebih stabil, baik secara suhu, kondisi air, perubahan air itu lebih kecil semua. Boleh nggak dikenalkan ini kepiting-kepiting yang ada di sini? Atau mungkin tangkap nih, coba. Kalau tangkap belum terlalu bisa. Cottony ya. Gak apa-apa, yang kejepit juga belum ada videonya nih, mumpung belum. Jangan Cottony. Ada H9-nya kita ada 2. Ada H9 ya? Iya. Waktu seminar sih saya ingat kalau hitam begini ya Papua ya dia ya. Ya kalau saya ingat seperti itu. Terus ada H5 juga beberapa. H5 juga. Ya, dan ini udah kabur nih. Kemarin pintu lupa ketutup kok. Lupa tutup. Ya, kabur. Tapi ya. Tahan lama, makan juga semuanya Lalu ada H4 Cottony, ada H4 juga punya, H5 juga ada, H3 juga ada, H2. Ada berarti H2. stoknya udah lumayan komplit ya? Lumayan. Ini saya masih percobaan kok, karena percobaan mereka tahan nggak, hidup nggak, tapi ini
ya udah ada lumayan lah, udah ada beberapa minggu juga Oke. ini. Jadi dari situ nanti baru kita fullin lah kok. Oke, untuk filternya gimana? Boleh dibantu jelasin nih. Biasanya Untuk- kan saya yang jelasin nih. Ayo, sekarang kita pengen nih orang awam jelasin nih. Untuk filter Gimana? bersih ya kok ya. Ini saya nggak pernah kesulitan sih. Ah. Ini dari pertama datang kepiting belum pernah ganti dan masih bersih. Saya rajin bersihin di sini aja nih. Oke, Jadi oke. di sekitar sini saya ada saringan, saya bersihin. Lalu semuanya sangat sederhana sih, seperti persis sistem Kotoni tanpa saya tambahkan apapun. Oh, Ini Kak. ada skimmer. Kalau penguapan air, banyak nggak penguapan air? Nggak terlalu juga. Harus setiap hari nambah air atau gimana? Enggak, 2-3 hari sekali lah. 2-3 hari Saya tambah sekali ya. itu pun sedikit. Sedikit. Kira-kira berapa liter? 2-3 hari sekali? Mungkin 2 lah. 2 literan 2 ya? liter, 2 liter sampai 3 liter. Dan yang memang saya juga masih belajar ya kok ya. Suhu memang sampai hari ini kita nggak pernah berubah, mungkin karena di dalam ruangan, Ya. suhu ruangan maupun suhu air. Lalu kadar garam ini Kita coba ya kadar garamnya, boleh? Ya, Nah, boleh, boleh, kita cek. Pak Tony. Biar Boleh. teman-teman tuh tahu kadar garam yang terbaik itu bagaimana. Nah, kebetulan ini ada cek kadar garamnya, kita lihat aja sama-sama ya. kadar Berapa sih? garamnya ini yang kita bingung juga nggak pernah turun kok. Oh, jadi stabil ya? Sebelum ada maupun setelah ada kepiting. Oke, stabil nih. Kebalik kayaknya ya. Kita lihat nih kadar garamnya. Berapa sih? Saya lihat dulu sebentar nih. Kadar garamnya sekitar 18 ya? Ya, Oke, guys. Bisa lihat 17-18. nih ya. 17-18. Jadi di sini bisa disetel antara 15 sampai 20 ya rekomen kita Iya. ya. Sebenarnya kepiting itu mau sampai 30 pun oke. Tapi kalau di bawah 12 kebanyakan kurang bagus. Kecuali ada beberapa kasus kita kayak di Gresik gitu ya, menggunakan air tanah yang sudah dengan asin yang sudah ada. Jadi di daerah Gresik itu mereka sudah air tanah pun sudah 13 Iya. ppt. Bisa gitu loh. Tapi ya kita ngomong standar aja lah ya, antara 15 sampai 20. Iya. Ini berarti sudah oke banget ya. Iya. Kalau skimmer gimana nih? Boleh diceritain deh skimmer dikit. Skimmer juga sampai hari ini nggak terlalu banyak ya Kotoni. Oh gitu ya? Nggak terlalu Tapi banyak. Mungkin hari-hari karena alur kepitingnya diri belum ada? full. Ada. Ada ya? Ada, pasti ada. Air laundry yang penting nggak pernah mati ini kok. Jalan terus dan saya selalu bersihkan kalau dia udah mulai kotor mungkin Oke. 5 hari sekali lah. Oke. Ya, menarik banget nih. Mungkin ada pesan atau mungkin masukan buat teman-teman kita yang mau memulai atau yang sudah mulai. Apa nih? Ayo. Untuk crab-crab akuatik ya, saya terlebih ya kok ya. Karena saya kita ngomong ke crab Iya, house ya. ke crab Ah, house ini karena bagaimana ya? Setelah menjalankan ya, ini ya bagaimana? dengan sistem Kotoni yang udah 5 tahun lebih berpengalaman. Saya ingat banget awal-awal ketemu Kotoni cerita bagaimana sulitnya ya, Iya, mulai iya. dari pompa yang berisik, Yes. yang lain-lain ya. Bukan pompa basic, listriknya juga boros. Nah itu, jadi dengan sistem yang Kotoni buat ini jujur saya terbantu banget dan untuk pemula kalau bisa jangan ragu karena memang ini sangat mudah, terutama di dalam rumah bisa, dimanapun bisa. Seperti itu. Bau nggak? Enggak sama Berisik sekali. nggak? Enggak. Oke, ini yang biasanya poin yang sering orang tanyakan. Kadang-kadang kalau mau budidaya itu takutnya berisik, ganggu tetangga. Iya. Bau, ganggu tetangga. Iya. Terus ada limbah yang dibuang untuk air apa? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti Nggak ada. kita bener-bener recirculation ya? Betul. Jadi namanya teknologi RAS itu bener-bener dijalankan dengan baik dan benar Betul, ya? Oke. betul. Kalaupun ada kotoran, kita ambil kotoran tersebut, airnya kadang kita masukin lagi dengan saringan Oh, lagi oke, tambahan. oke. Kotorannya tinggal kita bersihin. Sama sekali nggak ada limbah. Untuk operasional setiap harinya, untuk drainase dan apa, oke, lancar? Oke, semuanya lancar. Ya. Pas 30 detik setelah dicabut, Sudah clear semua sudah ya? clear semuanya. Oke, mungkin saya ada boleh dibantu untuk ya. Ini gini, kita juga lagi develop nih pakan buatan nih, ya kan? Nggak apa-apa. Kita lagi develop pakan buatan nih Oke. buat Pak Yeski. Ini kita akan serahkan. Oke, thank Monggo you dicoba. banget, Semoga Kotoni. ini juga akan memudahkan juga operasional karena beberapa kan juga selalu menjadi kendala untuk masalah pakan. Ya. Bukan masalah harganya, Ya. tapi repotnya itu kadang-kadang kan betul. namanya menyediakan makanan segar kayak ikan, potong dan sebagainya harus nyari di pasar, kemudian harus potong lagi. Nah sekarang kalau dengan kayak gini nih, ya kan, ini tinggal dikasihkan dan ini jenis pakannya adalah tenggelam ya, tenggelam dan kandungannya memang kita rancang selama ini adalah bisa memaksimalkan pertumbuhan kepiting nomor 1. Oke. Kedua, yang paling poin di sini adalah memudahkan. Oke. Memudahkan sekali. Ya ini souvenir dari kami nih. Terima kasih banyak. Kasih souvenir pakan kepiting. Terima kasih banyak, Pak Oke. Tony. Buat teman-teman, thank you sudah melihat video ini. Jangan lupa juga selalu dibantu ya untuk share, like, and comment. Ikuti juga Instagram saya, TikTok saya. Sampai jumpa di Crab Venture berikutnya. And Crab.